Banyak orang tak sadar kalau malam satu suro menyimpan energi besar yang bisa membawa keberkahan, atau malah kesialan, tergantung apa yang kamu lakukan malam itu. Tapi tahukah kamu, ada 5 hal yang pantang banget dilakukan menurut Primbon Jawa. Kalau dilanggar, konon bisa membawa bencana. Apa saja pantangan itu? Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini tumbuh dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar budaya, spiritual, dan kepercayaan Nusantara. Jangan lupa tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah ngalamin hal-hal aneh di malam satu suro? Malam satu suro bukan sekadar malam pertama di bulan Muharram dalam penanggalan Jawa. Bagi sebagian masyarakat Jawa, malam ini adalah waktu sakral, malam perenungan, malam membersihkan diri lahir dan batin. Tapi juga malam yang penuh misteri. Dalam Primbon Jawa, ada 5 pantangan utama yang wajib dihindari jika tidak ingin mendatangkan nasib buruk. Yuk, simak sampai habis, agar kamu bisa lebih waspada dan tetap mendapatkan berkah di malam yang penuh makna ini. 1. Dilarang mengadakan pesta atau perayaan meriah di malam satu suro. Malam satu suro dalam tradisi Jawa bukanlah malam biasa. Ini adalah malam pertama di bulan suro, yang merupakan padanan dari bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Namun, dalam budaya Jawa, suro memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Malam ini diakini sebagai waktu yang penuh muatan energi gaib, saat di mana tirai antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata menjadi lebih tipis. Karena itulah, malam ini dianggap sakral dan suci, bukan untuk dirayakan secara hura-hura. Menurut Primbon Jawa, malam satu suro adalah malam yang sangat cocok untuk introspeksi, bertapa, atau menyucikan diri baik lahir maupun batin. Maka dari itu, masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi akan menghindari kegiatan yang bersifat meriah, seperti mengadakan pesta ulang tahun, konser, pesta pernikahan, atau hiburan lainnya. Bukan karena tanpa alasan, tetapi karena dipercaya bahwa melakukan perayaan semacam itu justru bisa mengundang malapetaka, baik secara fisik maupun spiritual. Perayaan atau keramaian di malam suro dianggap bertentangan dengan aura malam tersebut yang tenang, hening, dan penuh kehati-hatian. Energi gaib dipercaya sangat aktif di malam ini. Maka dari itu, mengadakan acara yang mengundang sorak-sorai dan gelak tawa justru bisa mengganggu keseimbangan energi tersebut. Dalam beberapa kasus kepercayaan masyarakat tradisional, suara riuh pesta di malam suro bisa mengusik makhluk-makhluk yang sedang berkelana, dan bukannya tidak mungkin justru membawa pengaruh buruk pada orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanyalah mitos atau tahayul, tetapi bagi masyarakat Jawa yang meyakini nilai spiritual warisan leluhur, ini adalah bentuk rasa hormat terhadap waktu-waktu tertentu yang dianggap wingit atau angker. Bahkan, di banyak desa atau daerah, kamu akan melihat malam satu suro justru diisi dengan doa bersama, ziarah ke makam leluhur, atau tradisi ritual seperti tirakatan, kungkum, berendam di sungai, dan puasa mutih. Semua itu bertujuan untuk menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Banyak cerita dari masyarakat tentang pengalaman aneh yang dialami oleh orang-orang yang tetap memaksakan diri mengadakan pesta di malam satu suro. Ada yang tiba-tiba sakit, mengalami kecelakaan, atau bahkan gangguan di rumahnya setelah perayaan. Tentu saja, semua itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi dalam ranah spiritual, apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Karena itu, menjaga ketenangan malam satu suro bukan semata-mata karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Menghargai tradisi leluhur bukan berarti percaya buta, melainkan menjaga nilai-nilai budaya yang telah teruji selama ratusan tahun. Lebih dari itu, malam satu suro bisa menjadi momentum yang sangat indah untuk merenung, memperbaiki diri, dan memohon keselamatan untuk diri dan keluarga di tahun baru Hijriah yang dimulai. Jadi, jika kamu kebetulan berencana mengadakan acara besar di tanggal tersebut, alangkah baiknya untuk mempertimbangkan kembali,
atau menyesuaikan waktunya. Bukan karena takut kualat, tapi demi menjaga keharmonisan batin, menghormati energi alam, dan menjunjung budaya warisan para leluhur kita. 2. Tidak boleh menikah di malam satu suro. Dalam budaya Jawa, menikah bukan hanya soal menyatukan dua insan yang saling mencintai. Pernikahan adalah sebuah momen sakral yang tidak hanya melibatkan pasangan, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga dipercaya berhubungan dengan alam semesta dan restu leluhur. Oleh karena itu, pemilihan hari pernikahan tidak boleh sembarangan. Dan salah satu larangan keras dalam primbon Jawa adalah mengadakan pernikahan di malam satu suro. Malam satu suro dianggap sebagai malam yang penuh kekuatan spiritual. Ini adalah awal dari bulan suro, bulan yang dimuliakan sekaligus disakralkan. Dalam kepercayaan Jawa, malam ini digunakan untuk berdoa, bertapa, atau merenung, bukan untuk bersuka cita. Maka, melangsungkan akad nikah atau resepsi pada malam ini diakini akan mengganggu keseimbangan energi yang sedang mengalir kuat di jagat raya. Primbon Jawa menyebut malam satu suro sebagai waktu untuk menyucikan diri, bukan menyatukan dua jiwa dalam ikatan baru. Jika dilanggar, dikhawatirkan pernikahan yang dilangsungkan di malam tersebut akan rentan diterpa cobaan berat. Entah itu perselisihan terus-menerus, rezeki yang seret, atau bahkan hubungan yang renggang tanpa sebab yang jelas. Meskipun tidak semua mengalami, tapi banyak kisah turun-temurun yang memperkuat keyakinan ini. Banyak orang tua di desa-desa Jawa yang sangat memegang prinsip ini. Mereka rela menunda atau memajukan hari pernikahan anaknya hanya agar tidak jatuh pada malam satu suro. Sebab mereka percaya, malam itu bukan waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang besar. Energi alam sedang bergejolak, gerbang dunia gaib sedang terbuka, dan roh-roh leluhur sedang bergerak. Dalam kondisi seperti ini, menggelar pesta pernikahan bisa dianggap melawan arus alam. Sebagian mungkin menganggap ini hanya mitos atau warisan zaman dulu yang tidak relevan. Namun, kepercayaan ini tetap hidup karena banyaknya pengalaman nyata yang dialami masyarakat. Ada cerita tentang pasangan yang menikah malam satu suro namun rumah tangganya tak pernah tentram. Ada pula yang harus mengalami keguguran berulang kali, atau rezeki yang selalu bocor tak tahu kemana. Lagi-lagi, ini tidak bisa dibuktikan dengan logika, tapi di dunia spiritual, keyakinan sering menjadi pelindung utama. Lebih jauh, menikah di malam satu suro juga dianggap tidak etis secara sosial budaya. Malam itu adalah malam tenang, malam doa, malam tirakat. Ketika masyarakat sekitar melakukan renungan dan penguatan batin, suara pesta, musik, dan tawa-tawa dalam resepsi pernikahan bisa dianggap tidak menghormati kesakralan waktu tersebut. Bukannya mendapat restu, justru dikhawatirkan akan mengundang teguran secara halus, baik dari sesama manusia, maupun dari alam yang tidak terlihat. Namun, bukan berarti malam satu suro membawa kutukan bagi semua orang. Justru sebaliknya, malam ini memiliki energi spiritual yang luar biasa besar. Tapi energi itu harus digunakan dengan cara yang benar, dengan kesederhanaan, ketenangan, dan penguatan doa. Jadi, kalau kamu ingin menikah, lebih baik pilih waktu yang netral atau hari baik yang disarankan dalam perhitungan primbon. Karena pernikahan bukan hanya tentang hari H, tapi tentang keberkahan dan kelanggengan jangka panjang. Menghormati malam satu suro bukan karena takut, tetapi karena kita sadar bahwa dalam hidup, ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan logika. Dan memilih waktu yang tepat untuk memulai kehidupan baru bersama pasangan, adalah bentuk ikhtiar terbaik kita agar rumah tangga berjalan dengan damai, rukun, dan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. 3. Jangan keluar rumah tanpa keperluan penting di malam satu suro. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, malam satu suro dipercaya sebagai malam yang sangat sakral dan penuh misteri. Di balik kesunyian dan kesyahduannya, malam ini disebut sebagai waktu yang sangat rawan secara spiritual. Bukan sekadar awal bulan dalam penanggalan Jawa,
tetapi juga diyakini sebagai malam saat batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi lebih tipis dari biasanya. Oleh karena itu, salah satu pantangan yang diyakini oleh para leluhur adalah tidak keluar rumah di malam 1 Suro kecuali benar-benar penting. Menurut Primbon Jawa, malam ini adalah waktu di mana makhluk-makhluk halus, roh penasaran, dan energi gaib berkeliaran lebih bebas dibanding malam lainnya. Ini bukan berarti menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk kewaspadaan terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Dalam banyak tradisi, malam 1 Suro dianggap sebagai malam lelayu atau malam berkabung, malam perenungan batin yang sangat pribadi. Maka, keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dikhawatirkan akan membuat seseorang terkena gangguan non-fisik, seperti ketempelan, kerasukan, atau bahkan kehilangan arah dalam hidup secara perlahan. Cerita-cerita turun-temurun dari masyarakat desa sering memperkuat kepercayaan ini. Ada yang mengatakan, orang yang keluar rumah tanpa alasan penting di malam Suro bisa tersesat meski jalan itu sudah biasa dilewati. Ada pula yang merasa badannya berat setelah pulang dari luar malam itu, seolah membawa sesuatu yang ikut menempel. Bahkan, tak jarang terdengar kisah orang yang mendadak jatuh sakit setelah pulang dari luar rumah malam Suro, entah karena angin jahat, energi negatif, atau sebab yang tak bisa dijelaskan secara medis. Secara psikologis, malam 1 Suro memang membawa suasana yang sunyi dan menenangkan, tapi justru disitulah letak kehati-hatian dibutuhkan. Suasana yang hening bisa menenangkan hati, tetapi juga bisa menjadi pintu terbuka bagi energi tak terlihat jika kita tidak siap secara batin. Karena itu, alangkah bijaknya bila kita memilih untuk diam di rumah, menenangkan diri, berdoa, dan merenung di malam ini. Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dengan kesadaran akan waktu dan suasana. Malam 1 Suro adalah waktu yang tepat untuk melakukan tirakatan, semacam ritual meditasi atau doa dalam sunyi, memohon keselamatan, membersihkan energi diri, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Keluar rumah untuk urusan yang tidak penting justru dianggap membuang kesempatan besar untuk meraih ketenangan batin yang sangat berharga. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanyalah mitos belaka. Namun, jika kita melihat lebih dalam, hampir semua budaya di dunia memiliki malam-malam tertentu yang dianggap sakral dan perlu dihormati. Dalam Islam, kita mengenal malam Lailatul Qadar. Dalam budaya Jawa, malam 1 Suro adalah waktunya. Maka, daripada menguji batas antara dunia nyata dan tak nyata, lebih baik kita menghormatinya dengan bersikap hati-hati. Apalagi jika keluar rumah hanya untuk nongkrong, keluyuran, atau sekadar iseng tanpa arah. Selain tak bermanfaat, itu juga bisa mengundang risiko yang tak terlihat. Bahkan ada yang percaya, jalanan di malam Suro menjadi tempat arak-arakan para makhluk halus yang sedang menjalani ritualnya sendiri. Dan jika kita tak sengaja melintasi jalur mereka, bisa jadi akan membawa akibat yang tidak kita pahami saat itu juga. Maka dari itu, kalau tidak benar-benar penting, sebaiknya hindari keluar rumah di malam 1 Suro. Gunakan malam itu untuk merenung, memohon keselamatan, dan memulai tahun baru Hijriah dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Karena terkadang, diam di rumah bisa lebih menyelamatkan dibanding melangkah tanpa arah di luar sana. 4. Dilarang memindahkan barang penting atau pindah rumah di malam 1 Suro. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa yang sangat menghormati siklus waktu dan energi alam, malam 1 Suro bukan hanya menjadi awal bulan baru, tapi juga titik pergantian energi besar yang sangat sakral. Oleh karena itu, melakukan aktivitas besar yang melibatkan perpindahan, seperti memindahkan barang-barang penting, mengganti posisi tempat tidur, bahkan pindah rumah, adalah hal yang sangat tidak disarankan menurut Primbon Jawa. Mengapa demikian? Karena malam 1 Suro diyakini sebagai malam perenungan, malam untuk berdiam diri, malam untuk menyatu dengan alam dan membersihkan diri dari hal-hal negatif. Ketika seseorang justru melakukan aktivitas yang penuh perubahan atau pergerakan besar seperti pindahan rumah, secara spiritual dianggap sebagai menantang energi malam itu sendiri.
Ini karena malam satu suro adalah waktu hening yang harus dilalui dengan ketenangan, bukan dengan kegaduhan dan aktivitas fisik yang berat. Primbon Jawa menyebutkan bahwa memindahkan barang penting, apalagi yang bersifat pusaka, foto keluarga, perabot utama, atau dokumen berharga, di malam satu suro bisa mengundang malapetaka atau ketidakstabilan hidup. Barang-barang yang dipindahkan pada malam itu dipercaya bisa terkontaminasi oleh energi gaib yang sedang beredar. Akibatnya, barang tersebut bisa menjadi sumber gangguan, atau justru rezeki dalam rumah menjadi tidak berkah karena berpindah di waktu yang tidak tepat. Begitu pula dengan pindah rumah. Secara logika, pindahan tentu memerlukan tenaga, waktu, dan konsentrasi tinggi. Namun secara spiritual, malam satu suro adalah malam wingit, atau malam yang berat secara batin. Perpindahan rumah bisa menjadi awal dari ketidakharmonisan jika dilakukan pada malam yang secara kosmis tidak mendukung perubahan besar. Dalam cerita-cerita masyarakat, banyak yang menyebutkan pengalaman aneh setelah pindah rumah di malam suro, seperti sering mimpi buruk, suasana rumah baru terasa dingin dan tidak nyaman, atau sering terdengar suara-suara yang tak masuk akal. Masyarakat Jawa kuno sangat menghormati waktu. Bagi mereka, waktu bukan hanya angka di kalender, tetapi energi yang bergerak. Ada waktu yang cocok untuk menanam, ada waktu yang pas untuk memanen. Begitu juga ada waktu baik untuk pindahan, dan ada waktu yang harus dihindari. Malam satu suro adalah salah satu waktu yang dianggap harus diisi dengan keheningan, bukan aktivitas yang bisa mengguncang energi rumah tangga. Jika memang pindahan tidak bisa dihindari, masyarakat Jawa biasanya akan mencari hari yang disebut hari baik berdasarkan hitungan weton, pasaran, dan neptu. Bahkan ada yang meminta pertimbangan dari sesepuh atau tokoh spiritual sebelum memindahkan barang besar dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya satu, agar kehidupan setelah perpindahan berjalan lancar dan tidak terbawa oleh energi buruk. Selain alasan spiritual, larangan ini juga bisa dimaknai secara sosial dan emosional. Malam satu suro adalah malam perenungan, bukan malam sibuk. Menghindari pindahan di malam ini bisa membuat kita lebih fokus pada diri sendiri, keluarga, dan tujuan hidup. Daripada repot angkat-angkat barang, lebih baik malam itu digunakan untuk berdoa, berzikir, atau sekadar berbicara dari hati ke hati dengan anggota keluarga. Bukankah itu jauh lebih berharga? Maka dari itu, jika kamu berencana memindahkan rumah atau barang penting, hindari malam satu suro. Tahan dulu keinginan sampai suasana batin dan spiritual lebih tenang. Karena dalam hidup, bukan hanya tindakan yang menentukan nasib kita, tapi juga waktu dan cara kita melakukannya. Dan malam satu suro adalah malam yang pantas kita hormati, bukan dilawan dengan tergesa-gesa. 5. Tidak melakukan ritual gaib atau uji nyali sembarangan di malam satu suro. Malam satu suro, dalam pandangan budaya Jawa, adalah malam yang sangat sakral, penuh makna spiritual, dan syarat energi yang tak terlihat. Di malam inilah banyak orang Jawa melakukan tirakatan, meditasi, doa khusus, bahkan ritual penyucian diri untuk membersihkan batin dan membuka lembaran baru dalam hidup. Namun sayangnya, di era modern seperti sekarang, ada sebagian orang yang justru menyalahartikan malam ini sebagai malam untuk melakukan uji nyali atau ritual gaib sembarangan hanya demi kesenangan atau konten hiburan. Inilah yang sangat tidak disarankan dalam Primbon Jawa. Primbon dengan tegas menyatakan bahwa malam satu suro adalah malam yang tidak boleh dijadikan ajang bermain-main dengan hal gaib. Kenapa? Karena malam ini diakini sebagai saat di mana pintu dunia lain terbuka lebih lebar. Energi dari dimensi tak kasat mata, baik yang positif maupun negatif, bergerak lebih aktif dan lebih kuat. Maka, jika seseorang melakukan ritual pemanggilan arwah, bermain-main dengan jimat, boneka gaib, atau uji nyali di tempat angker, maka ia seperti mengundang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu datang. Lebih parah lagi jika uji nyali dilakukan dengan niat iseng atau membuktikan keberanian. Dalam budaya Jawa,
Endaru atau teguran spiritual bisa datang tiba-tiba. Apalagi kalau orang yang melakukan ritual itu tidak punya perlindungan batin yang cukup kuat. Bisa saja seseorang mengalami kerasukan, tubuh menjadi lemas, atau batinnya menjadi tidak stabil dalam waktu lama. Bahkan ada cerita yang menyebutkan, seseorang yang mengolok-olok tempat keramat di malam suro, tiba-tiba jatuh sakit misterius atau mengalami kejadian tak masuk akal selama berbulan-bulan. Sebagian orang mungkin berkata, "Ah, itu cuma sugesti," atau sekadar konten horor. Tapi budaya Jawa mengajarkan kita untuk tidak sembarangan menantang hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Karena dunia ini bukan hanya dihuni oleh manusia, tapi juga oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang punya alamnya sendiri. Malam satu suro bukan malam untuk pamer nyali atau eksplorasi hal mistis tanpa tujuan spiritual yang jelas. Kalaupun ada yang melakukan ritual di malam satu suro, biasanya itu dilakukan dengan penuh tata krama, dengan pembimbing spiritual yang paham betul tentang etika dan tujuannya. Misalnya seperti tirakatan, kungkum di sungai, atau lelaku tapa bisu, semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk memancing kemunculan makhluk gaib. Budaya spiritual Jawa sangat menekankan keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib, antara keberanian dan kerendahan hati. Melakukan ritual hanya karena ingin terlihat berani atau ingin viral justru bisa menjauhkan seseorang dari keseimbangan itu. Alih-alih mendapat pengalaman mistis yang mengesankan, justru bisa membawa masalah yang tidak selesai dalam waktu singkat. Selain itu, melakukan uji nyali sembarangan juga bisa berdampak buruk secara psikologis. Ketika seseorang membuka ruang untuk hal-hal gaib tanpa bekal ilmu atau niat yang jelas, maka pikirannya bisa terpengaruh oleh rasa takut, trauma, atau malah menjadi mudah merasa dihantui meskipun sudah kembali ke rutinitas sehari-hari. Maka dari itu, jika kamu menghormati nilai-nilai budaya dan warisan leluhur, hindarilah melakukan ritual gaib atau uji nyali di malam satu suro. Gunakan malam ini sebagai waktu yang indah untuk berintrospeksi, berzikir, menenangkan hati, dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Karena malam satu suro sejatinya bukan untuk menantang, tapi untuk merenung. Bukan untuk bermain-main dengan dunia lain, tapi untuk memperkuat dunia dalam diri sendiri. Itulah 5 pantangan di malam satu suro menurut Primbon Jawa. Terlepas dari kamu percaya atau tidak, menjaga adab dan sikap di malam yang sakral ini adalah bentuk penghormatan terhadap budaya dan leluhur kita. Kalau kamu punya pengalaman mistis atau unik di malam satu suro, tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu.